Halo, Halo, Mas Bim Bim. halo Adit. Jadi gini Mas, Mm-mm. saya bikin YouTube nih Mas. Ya, Tapi, Mas bingung Mas. Mau Bingung bikin kenapa? apa? Akhirnya bikin video seperti ini saya. ya Jadi nggak apa-apa. intinya video tentang ngobrol-ngobrol. Oke, Nah karena saya punya background kuliner ya kita ngobrolnya tentang kuliner aja, tentang Oke. makanan-makanan lah. Mungkin dari situ nanti bisa berkembang ke cerita-cerita yang lain. oke. Nah, pertanyaan pertama nih Mas. Mas Bim Bim sekarang profesinya apa Mas? Sekarang berarti pedagang ya? Pedagang. Dagang apa? Pedagang air minum kemasan. Dagang air minum kemasan. Ya, Anjir. Laku Mas? ya laku lah. Oh ya laku. Karena ini Agustus kan, masih Ah. banyak yang acara jadi kayak Aqua Gelas, Fit, Aquaria, kayak gitu. Jadi penyebab sampah plastik nih Mas Bim? Iya. Oh. Ya enggak ya masyarakat yang mau buang sampah sembarangan Oh. lah. Kalau nggak dibuang sampah sembarangan ya enggak. Oh enggak. Sorry. Masa aku ya produsennya lah. Oh, maksudnya. Wah. Waduh. Enggak apa-apa. Pedagang dangdut. Ini Mas, Ya. pertanyaan pertama itu basic banget Mas dari channel ini Mas. Jadi saya terus nanya ke bintang tamu, bintang bro, Anda bro di channel ini. Bro. Alhamdulillah, mantap. Mas Bim ini tipikal orang yang kalau makan itu sekedar ya yang penting biar kenyang aja atau untuk ini Mas, untuk refreshing gitu. Jadi makan itu milih A, milih B itu biar untuk naikkan mood lah, biar untuk apa ya namanya istilahnya healing lah, self healing gitu. Mood booster. Wah itu. Nah. Ya, tipikal orang yang seperti apa? Kalau aku Hmm. karena dari kecil mungkin terbiasa hidup sederhana dan hidup susah, jadi aku makan seadanya. Makan seadanya. Jujur aku makan seadanya. Bahkan adikku kan mau nikah. Adikku, ibuku itu kalau masak sering gagal. Masak gagal. Entah Contohnya apa? gosong, entah apa namanya keasinan, entah kepedesan kayak gitu. Tapi tetap tak makan. Sampai satu ketika adikku pernah ngomong gini, aku kalau besok suamiku nggak kayak kamu gimana ya mas? Maksudnya piye aku gitu. Maksudnya kowe kan masakan apa wae mbok pangan gitu. Makanan apapun kamu makan. Tapi nanti kalau suamiku nggak terima sama masakanku gimana gitu. Yo kayaknya menurutku rata-rata laki-laki makanan sih santai ya, nggak terlalu mempermasalahkan. Sing lebih perfeksionis soal makanan kan cewek sebetulnya. Maksudnya ini rasanya gimana kan cowok kan sebenarnya jarang komplain ya kalau di Berarti kalau restoran aku atau di apa. sering komplain nggak cowok aku berarti. Kan kamu tukang masak. Oh iya. Kalau betul. cowok kan kebanyakan tukang makan aja ya kan. Berarti itu cuma stereotip mungkin ya. Stereotipku mengatakan bahwa kalau cowok tuh rata-rata makanan tuh ya yang gampang aja, yang cepat, yang bisa dimakan, yang penting halal, udah nggak perlu sing. Ya kadang-kadang mungkin perlu yang kayak mood booster, healing, nggak misalnya perlu ngerjain apa sampai malam gitu, butuh kopi yang enak, butuh gorengan atau butuh martabak yang enak gitu kan. Tapi kalau buat sehari-hari mah tahu tempe sayur buat saya udah cukup. Mas Bibim kan tuh kalau jual air mineral tuh sampai malam gitu Enggak dong. untuk gorengan Enggak gitu. dong. Kalau itu kalau job yang lain dong. Oh, job yang lain. Iya, Kirain. iya dong. Kalau enggak, kalau air minum ya cuma jam 8 pagi sampai jam 3 sore udah selesai jam 3. Kan sebenarnya Kalau itu beda lagi. kan Kalau di dekat pasar. Jadi pasarnya setengah hari sebetulnya. Udah. pasarnya setengah hari. Iya. Pasar apa itu Pak boleh tahu? Pasar desa Di daerah mana? Kendal. Daerah Kendal. Iya. Oh, Mas Bibim tinggalnya daerah Kendal. Iya. Wah, warga Kendal ya berarti. Betul. Pemberani berarti. Kok bisa? Kendal. Kendal dong. Model juga, Mas. Model apa sih? Kendal Jenner. Waduh, Kendal Jenner. Itu yang bener kan? Iya. Terus nih, Mas, berarti istri masih belum bisa masak hitungannya? kok istri? Kok istri siapa tadi? Adik. Adik masih Adik sama belum ibu. bisa masak. Sebetulnya bisa, cuma sering bereksperimen kan. Sesuatu hal yang baru kan seringnya gagal toh. Iya toh? iya, Masakan kayak adikku tadi pagi itu masak bola-bola ubi. Bola-bola ubi. Heeh. Jadi Ya jadi pertama dia bentuknya itu bagus. Nah. Bulatnya itu hampir sempurna lah, bagus. Sore dia bikin lagi. Bikinnya bahan yang tadi pagi dimasukin di kulkas. Jadi yang tadi pagi sisa digoreng lagi. Yang sore bentuknya kayak kena itu
cacar monyet, Bro. Tahu Aduh, nggak? waduh. Lontong-lontongnya akeh Iya, gitu loh. iya. Yang tadinya bulat sempurna, Iya. jadi kayak lontong-lontong gitu. Jadi banyak apa namanya kayak orang sakit gatal gitu loh. Nggak bulat sempurna kayak bola pingpong kayak paginya itu. Ya itu Tapi enak. sering gagal. Nek rasa tetap sama, menurutku sih rasa sama aja, cuma kan bentuknya berbeda. Yaitu kadang kegagalan kan adikku sama ibuku itu aneh-aneh. Ada yang bolu kukus nggak mau melekar, ya kan? Jadi ini bulat bunder gini kan harusnya kan mengembang gitu. Nunggu musim sih mungkin sih. Waduh. Biar mekar dulu. Nunggu musim. Nggak Enggak dong, mekar kalau ya. musim kan buah-buahan dong. Oh, Sayur-sayuran itu kan bolu kan kue, Nah. bukan musim dong. Ini Mas, konten Apaan? yang saya maksud tuh seperti ini. Jadi Heeh. dari sesuatu makanan itu sebenarnya ada cerita di balik itu kan. Iya, Kayak pasti. tadi makanan-makanan yang gagal, oh ternyata dimasak kayak adik. Iya. Pasti kan suatu hari itu menjadi sebuah kenangan yang berharga. untuk Iya, kita. pasti. Beri tepuk tangan untuk saya teman-teman. Kalau makanan favorit ada Mas? Akhir-akhir inilah lagi. Kalau aku seneng-seneng. makanan favorit dari dulu sampai hari ini masih satu. Apa itu? Nasi goreng. Kan Nasi aku pernah goreng? bilang sama kamu, aku pengen banget ngicipin nasi gorengmu. Ya kan? Sampai hari ini belum terwujud. Malah katamu kalau temanku pengen nasi goreng tak beliin. Di luar Gitu. ya? Karena aku pengennya kue sek masak gitu. Kenapa kamu Boleh, malah nanti beli? lah. Ya. Nasi goreng. Nasi goreng favoritmu ada? Daerah mana atau siapa? Nasi goreng Atau cukup ini? ada beberapa aliran ya yang aku tahu. Hmm. Segampangnya aliran timur sama Confucian. aliran barat dan selatan. Wah, ini teori dari Mas Bibim Nah, nih. teoriku. Menurut Mas Bibim, nasi goreng itu terbagi menjadi tiga Tiga. aliran. Barat, Barat Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, dan Jawa Selatan. dan Jawa Selatan. Gitu. Nah, menurut pengalaman Mas Bibim, bedanya apa nih masing-masing nih? Oke. Kalau Jawa Timuran itu lebih gosong menurut gue, lebih matang banget, garing gitu lah ya. Nasinya, dari tekstur nasinya Terus tuh agak satenya gede. juga lebih Satenya. garing. Ada satenya, terus biasanya ya itu doang. Kalau Jawa Timur sih nasi goreng apa sih? Surabaya ya? Iya, Nasi Surabaya. ya. Nasi goreng Surabaya. Kalau Jawa Selatan, Solo, Jogja itu manis. Karakteristiknya Banyak kecap gitu ya? ya Hmm. nggak terlalu, lebih cenderungnya jarang yang pedes ya. Kan aku seneng rasa originalnya sebenarnya. Nggak sing terlalu pedes atau terlalu manis ya. Sing originalnya aja kayak gimana gitu. Terus Jawa Barat berarti Jakartaan atau Jawa Baratan itu lebih apa ya? Apa? Eksperimental ya menurutku. Aneh-aneh, ada nasi goreng keju, ada nasi goreng apa ya namanya kambing, ada nasi. Jadi apa bermacam-macam. Kalau kalau timur sama selatan itu pakemnya aja. Oh, pakemnya masih terjaga. Misalnya sate ayamnya ayam kampung kalau selatan ya. Kalau timur itu kalau enggak sate ayam ya sate ayamnya jeroan kayak usus, ati kayak gitu. Kalau Jawa Selatan itu ada kayak telur yang masih di dalam kandungan. Oh iya, tahu ya, tahu. Itu selatan. Itu khas itu, aliran iya, selatan itu. Rasanya lebih manis. Gitu. Betul sih. Ya kan? Ya Iya. itu yang aku favorit 3 itu. Kalau ini Mas, warung di daerahmu ada? Yang kamu kunjungi, sering kamu kunjungi dan Ya yang dekat rumah ada Dekat yang rumah paling itu. gampang. Nasi goreng apa Tapi itu alirannya Purwodadi berarti. Purwodadi. Iya, timur ya berarti. Timur. Nasi Kalau goreng. dari Kendal kan timur. Apa ya. namanya? Ada namanya nggak? Nasi goreng Pak Widodo. Pak Widodo. Nah, namanya Di Mas daerah Widodo. Kendal. Iya. Enggak, di desa saya. Enggak. Desa. Kalau di Kendal yang di dekat alun-alun itu banyak banget. Bahkan masih ada yang 10.000. Itu nasi goreng Pak Widodo masih Joko. Enggak dong. Waduh, presiden dong. Jangan dong. Jangan dong yang aman-aman. Enggak, maksudnya kan siapa Enggak. tahu Pak Widodo Sudah belum menikah, nikah. sudah menikah orangnya, sudah punya. Ciri khasnya apa Mas di nasi goreng Pak Widodo Mas? Bumbunya nggak terlalu tebel, bumbunya tipis, jadi warna nasinya itu nggak terlalu gimana-gimana. Alisnya tebel masih atau tipis? ada, waduh, enggak dong. Emangnya nganu mau konser? Enggak. Nasinya bumbunya nggak terlalu tebel, ciri khasnya lebih ke pedesnya. Ya. Jadi warna nasinya itu agak keputih-putihannya masih kelihatan. Wah. Gitu. Kalau selatan kan hitam banget, terpekat. banyak kecapnya ya. Kalau itu dikit
pakai kecapnya dikit, bumbunya dikit, cabenya yang banyak. Jadi saya pesen nggak pedes pun tetap pedes di lidah saya. Terus ada acarnya, ada sate. Satenya biasanya nggak dibakar ya, cuma kayak Diasapi. direbus gitu ya. Oh, Enggak. direbus. Oh, Kalau iya, diasap iya. itu by request. Kita Itu minta ayam dibakar. kampung, ayam kampung. Enggak, ayam biasa. Ayam biasa. Ayam kampung itu ciri khasnya selatan, kan timur ini. Oh, yang ada dekat. Nah, sebenarnya ada yang di selatan, aliran selatan tapi di Kaliwungu ya, agak jauh. Jarang sih beli yang itu. Cuma ya kalau kangen rasa selatan aku beli ke sana. Kalau untuk sehari-hari mungkin seminggu bisa 2-3 kali aku beli nasi goreng di situ. Cukup akrab ya dengan Pak Widodo. Widodo akrab banget, uangnya udah biasa. Hari ini jualan Pak Widodo. Kayaknya jualan. Yakin jualan. Nggak tahu, kayaknya sih jualan, harusnya jual. Soalnya dia agak malas orangnya, nggak. Kalau menurutku penjual nasi goreng yang rajin itu sebelum maghrib dia sudah siap. Oh dia yang ini ngaret. Dia habis isak baru siap. Saya familiar ya dengan habit Nah, itu. Ya. Anda pasti. Anda pasti habis isak ya kan? Nggak mungkin ada sebelum maghrib. Kadang suka telat saya. Kalau yang di Kendal kota itu jam 5 udah siap. Ya kebanyakan nasi goreng. Yang di tengah kota pinggir jalan itu jam 5 udah siap. Dia ini nasi gorengnya dibungkus apa? Pakai kertas gitu. Kertas. Oh, bukan yang pakai daun atau Daun selatan. Selatan pasti daun. Ya beda ya, ya mungkin ya. Attitude-nya beda. Hah? Iya. Ya itu cara menganunya itu, cara mengemasnya. Cukup ini ya ternyata ya Mas Bim ya sangat familiar dengan nasi goreng. Makanan favorit saya bro dari Keren, kecil. keren. Saya bisa makan nasi goreng sehari 3 kali. Bisa. Bisa. Pagi, siang, malam makan nasi goreng terus bisa saya. Saya juga bisa sih makan nasi goreng terus ya. Kan karena Anda pedagang, kalau Oh, saya iya. kan bukan. Karena ini aja nggak ada pilihan lain ya kalau saya. Iya. Saya juga sebenarnya waktu itu karena nggak ada pilihan lain ya. Jadi ibu saya malas masak, nasi semalam dimasak jadi nasi goreng. Saya makan sedikit, siang masih ada, saya makan lagi, malam masih ada, saya makan lagi, ya itu. Selain nasi goreng ada makanan yang Soto. lebih sering. Soto. Soto. Soto sukanya soto yang seperti apa Mas? Karena ada tuh soto yang bening, ada yang kuning, Oke. ada yang santan. Nah ini saya baru tahu zaman kuliah ya. Ternyata soto santan itu ada. Itu aku baru tahu zaman sekolah. Soto yang pakai santan berarti aku tahu cuma 2 aliran. Iya. Sukaraja sama Betawi. Betawi. Yang saya tahu ya. Yang Sukaraja itu malah lebih ekstrim. Dia tidak hanya pakai santan, dia pakai pakai kacang dia di dalamnya. oh, Di nggak dalam tahu kuahnya aku kacang. ada halus kacang yang udah dihalusin. Oke. Oh, jadi karena di Kalau kuliah, Betawi emping. Dia saya kan pakai. kuliah di UNES, kebetulan banyak menu, ada soto Sukaraja, ada soto Sukaratu. Betawi. Oh, Betawi. Kalau Betawi ada empingnya, nasinya dipisah, ya kan? Jadi Biar nggak piring berantem. nasi. Iya mungkin ya, nggak tahu ya. Betul sih. Terus apa lagi ya? Soto Semarangan yang saya tahu ya berarti kan ya bening. Bening tuh, terus kemarin. Ya ada mangkok kecil, ada mangkok besar ya. Menurutku ya yang paling enak ya soto Semarangan. Menurutku ya. Karena aku nggak terlalu suka santan sebetulnya. Ya makan santan ya jarang, paling sebulan sekali belum tentu gitu. Dan soto Semarang kan ini Mas, cenderungnya tuh dia dimakan saat pagi untuk sarapan Ya, karena betul. clear kan. Dia Betul. lebih untuk refresh ke Ya. tubuh. Jadi untuk soto-soto yang santan dia cocoknya Dan makan porsinya siang. kecil, mangkok kecil Ya, kan, mangkok tek habis. Ayo. Mas Bim kalau makan soto Semarang kan satu mangkok kuat Mas. Cukup, cukup Mas. Cukup, saya cukup. Tapi satenya agak banyak. atau Enggak, satunya satu aja. Entah itu bisa kerang. Oh, bisa ya? Aku satu. Saya jarang Mas makan di soto itu kalau cuman satu mangkok itu jarang. Pasti cenderungnya 2, terus satenya agak banyak. Jadi totalannya tuh bisa sampai 20.000 loh. Gumun ya, kenapa ya? Kalau aku sarapan dikit aja cukup karena buat apa ya, istilahnya booster aja. Kalau siang sama malam aku biasanya makannya lebih banyak. Kalau itu di sate itu kan biasanya di sate di tempat soto itu ada kuahnya tuh, kuah satenya tuh. Ya, Itu suka di ini nggak? Dimasukin ke kuah soto sedikit, ya? sedikit. Kan biasanya ada bumbu-bumbunya ya, jadi biar lebih kuat rasanya gitu. Ternyata ada orang yang suka seperti itu dan dia ekstrem gitu. Jadi kuahnya Oh, udah aku habis baru nih, tahu. udah mau habis. Kuah yang di sate itu dimasukin ke ini semua. Menurut Ternyata ada yang terus dikasih sambal gitu loh. kebiasaan yang anu tuh, yang aku tahu yang ekstrim itu sambel biasanya. Tak. Aku 1 sendok aja cukup kalau sambel ya. Jadi beda-beda sih ya ternyata orang makan soto itu. Ya. Dulu kan Mas Bim kalau boleh tahu dulu sempat kuliah nggak? Kuliah di Kuliah. UNES, ya. Di UNES. Ya. Kuliah di UNES ada ini nggak makanan khas
di daerah UNES atau di kantin UNES gitu yang dulu sering dimakan bareng teman-teman? Kalau ya waktu paling kuliah? sering dimakan ya kalau nggak warteg burjo karena yang paling terjangkau ya harganya. Paling terjangkau, Iya kan ya. kita miskin ya kebanyakan Nah. jadi ya nggak usah macem-macem lah makan ya. Paling kalau macem-macem ya kalau ngajak cewek atau ngajak temen harus kumpul-kumpul apa gitu. Tapi kalau Baru untuk tuh sehari-hari ke Warmindo ya. sehari-hari Warmindo. Lengkosku itu 3 langkah itu Warmindo yang paling terkenal di Di daerah UNES. sana. Kalau ke Warmindo makan apa biasanya? Kalau aku kalau Paling enggak sering, seingatnya lah. karena aku nyarinya yang paling kenyang, kalau enggak nasi telur, nasi sarden. Nasi telur. Iya. Nasi telurnya ada orek tempenya nggak? Nah, di tempat burjo yang aku makan itu tidak ada. Jadi hanya nasi telur bener-bener. Nek nasi sarden ya nasi karo sarden. Dan aku baru tahu ternyata di Undip kalau ada variasinya. Ya. Ada nasi telur, ada apa namanya Bihun. orek tempenya, ada bihunnya. Loh, Ada sambel. kok banyak bonusnya di sini Ya, ya. Kalau ya. di UNES enggak. Kalau di UNES alirannya clean. Jadi nasi telur ya nasi sama telur. Aku kadang suka sebel kalau ke burjo itu Kenapa? nasi telur tapi nggak ada oreknya, oreknya habis. Ya. Oh, kalau di UNES malah nggak Karena ada. penyuka Memang orek bener-bener tempe nggak ada. nggak. Kayaknya itu beda aliran deh. Ya. Yang Ternyata juga ada. Saya juga baru tahu sama Restu kemarin bahas burjo itu ternyata ada Kalau di UNES burjo nggak ada. yang cuma nasi sama telur Ha-ha. ternyata. Kalau di UNES gitu. Berarti aku makanya aku punya teman anak Undip baru tahu oh ternyata di Undip alirannya gini beda. Kita bilang nasi telur dapatnya nasi telur orek tempe bihun, kadang ada sambel. apanya, ada sambelnya. Gitu. Ada piringnya juga kan. Waduh, semua dong ada. Oh, semua ada Kalau enggak tuh? masa pakai tangan begini. Enggak tahu kan saya pakai kertas Oh, maksudnya. oh bungkus ya. Nah, Hmm. terus waktu sekolah Mas. Waktu di UNES dulu ya. Waktu di UNES dulu sama teman-teman kampus gitu. Mm-mm. Nah, itu mereka pesen apa biasanya? Ada gak sih teman-temanmu dulu yang waktu di kampus tuh ini biasanya nih ada tuh orang di kumpulan itu nasi telur, Indomie, Oke. nasi telur. Terus ada satu orang tuh yang makannya tuh paling kelihatannya tuh paling enak gitu. Entah dia paling kaya atau enggak ya. Ada yang pesennya Enggak sih. ayam lah, apalah, nasi. Karena apa. mungkin circle pertemananku miskin semua ya. Jadi, Oh, jadi makannya biasa Korsa aja. ya jadi. Kalau favorit biasanya nasi sayur sop ya. Yang Di Burjo ada? Enggak, di warteg. Warteg, Ya. oh. Kalau di Burjo ya kalau enggak Indomie telur, nasi sarden, udah menunya cuma 3 itu aja. Kalau bubur kacang hijau kan manis ya, enggak buat makanan ini istilahnya, bukan Buat snack ya makanan itu berat. ya. Ya, snack lah, bukan makanan berat. Tapi kalau makan berat ya menunya cuma 3 itu, nasi telur, Indomie telur, sarden. Kalau warteg andalannya ya nasi sop, terus biasanya pakai gorengan. Kalau yang butuh agak enak ya paling tambah mungkin ada ikan, ada telur, ada ayam. Udah. Aku kalau di warteg itu paling suka orek tempe, Mas. Orek tempe. tempenya Ya, tuh orek khas tempe. loh, kita Ya, sana. juga. Harus yang kering gitu. Sama yang ini ya kentang. Tentang Ya. Mustafa itu ya. Ya. Banyak sih beberapa aku Mas, penikmat warteg aku. Jadi aku kalau disuruh makan di tempat di luar kota misal nih. Terus nyari makan yang aman gitu ya. Yang udah ya warteg aja udah paling enak. Gitu. Kalau kentang Mustofa itu katanya yang bikin orang Arab dulunya. Oh, saya nggak Kalau tahu orang nih Jawa malah. kentang Mustopo katanya. Oh iya sih. Ada juga kentang yang nggak perlu dimasak itu. Apa tuh? Kentang mustahil. Ternyata harus dimasak. Kenapa? Nah, Aduh. ya ada banyak cerita Mas ya. Ah. Mungkin sedikit mengingatkan masa-masa kuliah dulu kan. Iya, iya. Ternyata sempat susah, sekarang alhamdulillah kan. Masih. Susahnya belum berkurang. Ternyata kesusahan itu Iya. nggak harus pergi buru-buru kan. Iya. Kita juga bisa menikmatinya. Waktu sekolah dulu ada SMA. Nah, ini SMA biasanya nih ada Kalau kenangan sekolah, tersendiri nih. Waktu Soto makan, sama makan. mie ayam menunya. Di kantin. Kantin. Iya. Kok ada ya? Aku jarang ya. Di kantinku nggak ada itu. Soto sama mie ayam. Mie ayam tuh nggak ada itu. Terus apa ya? Udah nggak ada lagi. Kayaknya paling kalau di depan itu paling Xiaomi, Batagor. Huawei. Waduh, nggak ada dong. Itu merek Itu HP. Xiaomi. Waduh, nggak Xiaomi itu Oh, HP iya. Huawei. Ya, udah cukup 20 menit nih, Mas. Iya. Makasih udah ngobrol-ngobrol udah mau. Sama-sama, terima kasih. Kapan-kapan juga ngobrol-ngobrol sudah lagi. Siap. Mungkin ada topik-topik atau sambil makan nasi goreng kita Wah, nggak tahu ya. itu. Masih aku tunggu nasi gorengmu. Iya. Nantilah, gampang lah. Kapan itu? Terima kasih Mas Bibim. Siap. Sehat selalu Thank you. dan merdeka.